Ini pengalaman pribadi jatuh di River Pancoran. 2016. 2016 tuh jatuh tuh kita tergeletak tuh, ya kan? Gara-gara lubang tuh bang ya? Lubang. Nah di River Pancoran tuh di atas flyover tuh jatuh. Terus habis itu pas jatuh itu kita nengok kanan. Gua harus berkompromi dengan pasangan sendiri soal itu. Oh, oke. Iya, karena kayak kalau ada urusan begini segala macam, mohon maaf nih, ente nggak penting dulu. Seram, respect. Loh, Baru iya. laki Gi. Editor tolong nanti aku kasih 100.000 klip yang ini ya. Gue terima curhatan mereka juga lah, gitu kayak misalkan baju APD-nya kurang bagus, bajunya udah jelek, compang-camping lah, gitu. Mereka kan ya pekerja gitu kan butuh safety juga dong. Nah itu butuh diperhatiin kesejahteraannya lah, poinnya lah. Jadi lucu nih, tempat-tempat yang viral, khususnya di Matraman yang orang meninggal tuh sekolah itu, siswa itu kok aspalnya sampai sekarang awet. Tapi majuan sedikit, aspalnya udah jelek. Juga punya pengalaman pribadi kayak orang terus diomelin gitu. Justru yang marah malah yang melanggar. Benar. Ya kan? Karena dibilang kayak lu bukan anak gua, anak sini nih, belakang sini gitu. Akamsi. Iya, akamsi. Tulisannya ada, cuma tulisannya himbauannya terlalu halus ya. Di Jakarta butuh tulisannya jangan musik kasar tuh. Awas pala pecah, jangan rusak gitu. Mimpi aja tuh, punya mimpi aja gitu. Kayak kan gue orang Betawi segala macam kan. Ya jadi gubernur seru nih ya gitu. Tapi begitu. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai kelindes. Maksudnya apa? Wah. Maksudnya apa? Selamat datang di Produktif Hangout. Asik. Ramadan produktif. Ramadan produktif. Gi, ya akhir-akhir ini aku dengar banyak berita lah. Apa Salah tuh? satunya yang kemarin rame tuh di Banten. Ada apa? Jadi ada pengendara ojol ngajak penumpang nih lagi kerja. Terus dia jatuh lah karena ada jalanan yang berlobang. Oke. Nah, sayangnya, naasnya penumpangnya itu meninggal dunia gitu. Innalillahi. Tapi yang disalahkan itu adalah drivernya yang bawa. Padahal Kok bisa? kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Disalahin? Makanya- Iya, Drivernya? bahkan dilaporin polisi gitu. Penyebabnya jalan berlubang? Jalan berlobang. Bukannya jalan berlubang itu adalah salah satu musibah kita juga. Iya, wow, kita nggak tahu, harusnya tanggung jawab siapa itu, Nggi. Kenapa yang drivernya yang malah disalahin? Jadi harusnya salah siapa? Ya, kita nggak tahu, kita tanya ahlinya langsung nih, yang biasa milokin jalan-jalan berlubang. Kita udah Oke. kedatangan Bang Ijul, mantap. Ini di underpass Manggarai, di dekat stasiun Manggarai, ini banyak lubang sini nih, mulai dari sana ke sini terus sampai ke situ tuh banyak lubangnya. Berapa orang jatuh sini nih kira-kira? Ya udah kaki itu deh bang, Banyak ya? banyak. Kalau malam kalau penghujan. Nah, pokoknya tuh sepanjang sini terus sampai sana terus dan arah sebaliknya udah ada tandain semua ya. Praktisi jalan berlubang. Gitu tuh. Jadi menteri PU. Oke, Bang, thank you udah datang. Makasih banyak. Aspal per meter berapa, Bang? Karena banyak aspal lu. Ya. Kabar gimana, Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Baik. Lagi puasa ya, Bang. Lagi begini lah. Keren sih. Jadi aktivitas sehari-hari apa, Bang? Hari ini tadi sempet mampir dulu. Hah? Karena kemarin kita habis upload konten parkir liar ya. Di depan Polres Jatim tuh. Oke. Makanya Oh, tadi- macet banget tuh, Bang. Iya. Jalur itu kan- setiap hariannya tuh. Iya, kalau malam tuh di Pasar Ikan yang parkir. Nah, kalau pagi sampai sore yang parkir di depan Polres, persis di depan Polresnya. Depan Polres ada parkir liar. Iya. Jangan mancing-mancing. Depan Polres ada parkir liar. Iya. Depan Polres ada parkir liar. Dua kata lucu. Korea. Polantas kerjanya apa? Itulah. Dan bahkan dia itu ya udah tadi gua upload kemarin ya kan. Terus pagi ini makanya mampir dulu mau lihat lagi ditindak lanjut katanya nih gitu. Ternyata ditanya lanjut deh. Iya, gitu. Tapi konten lo yang itu jujur masuk di FYP gua, Bang. Jujur. Alhamdulillah. Dan emang jujur meresahkan banget. Karena bikin macetnya tuh parah. Iya. Orang hampir
lebih luas lahan parkirnya daripada jalannya Bang ya. Ada 200 motor ada nggak tuh? 200 Gua enggak mobil, kebanyakan mobil ya, Pak. Jadi gini, parkir yang resmi kan ada satu jalur nih, paralel tuh, nggak satu mobil. Nah, yang liar itu adalah sampai 4 mobil. Oh. Berjejer ya, kayak sholat gitu berjejer. 30 motor mobil nyampe. Nyampe mungkin 20-an Itu kayaknya. macet. 40 kali 5.000. Mungkin mereka apel apa gimana nggak tahu ya. Iya, Cuma kita parkirnya nggak kan tahu. begitu. Iya. Tapi yang penting Gi, Oh, ini ketika 300.000 Pak. Iya, tapi yang penting adalah ketika video udah viral, ditindaklanjuti itu yang penting Bang ya. Iya. Nah, akhirnya kita ketemu Alhamdulillah. solusinya. Bener. Sinergi sih jadinya, Nah, itu nggak penting jalan tuh. sendiri Ya, nggak gitu. jalan sendiri. Karena harapan tanpa tindakan juga hayalan. Apa. Jadi kan banyak orang tuh warga kayak mau, gue mau bicara gini, tapi takut gitu. Nah, coba nih yang backingin. Oke. Jadi backingan masyarakat saya. Wih, luar biasa. Cocok. Bapak cocok mewakili masyarakat, Pak. Anda kalau ada apa-apa keluarga Anda gimana? Jangan sosok backup masyarakat. Anda tidak ada bintang. Waduh. Nah, berarti Abang selain ngurusin jalan berlobang, ngurusin parkiran juga Bang ya. Itu kebetulannya kemarin berarti ya. Sebenarnya nggak ngurusin jatuhnya ya. Jatuhnya kan kerja dong jadi. Mereka kan jalan pemerintah sih mereka. Peduli. Iya, cuma karena kita punya kesadaran diri aja sih. Oke. Nah, kita punya hashtag sadar diri aja tuh. Gitu. Sadar diri aja. Jadi biar orang nih pada sadar diri lah. Kalau lu ada lihat lingkungan lo ada yang salah atau merugikan orang kayak macem sampah atau apa, kan lu bisa lapor ke RT atau lu bisa ngangkat sendiri atau bersihin sendiri kayak gitu. Minimal begitu. Nah, cuma kan kalau skopnya agak besar wilayahnya itu kan bisa pungli, bisa Iya. parkir, bisa jalan bahaya rusak itu kayak sendiri. gitu. Macem-macem tuh. Oke. Kalau skopnya lebih lebar. Parkiran tuh ya yang terakhir diurus Ada ya. parkiran, terus juga semalam juga aneh lagi lagi pacaran ya. Oke. Lagi pacaran terus istilahnya lagi makan gitu, ditelepon tuh. Telepon sama teman kayak, "Jul, ada yang jatuh di Kelapa Gading gitu." Ada apa? Gue boleh makan dulu nggak? tapi karena urgent jadinya aneh, yaudah nanti lu kirim lokasinya, kirim foto atau videonya, nanti aneh kesana habis makan. Tapi cewek abang udah bikin IG story nggak gitu kayak kenapa sih jalanan tuh lebih penting daripada aku gitu? Tapi jujur lebih penting itu. Dan harus gua harus berkompromi dengan pasangan sendiri soal itu. Oh, Iya, karena benar kayak sih. kalau ada urusan begini segala macam, mohon maaf nih, ente nggak penting dulu. Seram, respect. Loh, Baru iya. laki Gi. Editor tolong nanti aku kasih 100.000 klip yang ini ya. Untuk jadi timeline ya. Biar nyampe ke pacarnya Iya. Gi. Kamu ngapain sih nyari lubang mulu? Emang belum puas? Nah, Iya, Bab, lubang apa nih? Berarti Abang 24/7 tuh emang kadang harus standby juga tuh Bang ya? sebenarnya aneh jadi zaman COVID, Bang. COVID tuh sempat kan kita kan aneh kan efek dari 2016 kan. Iya. Karena punya pengalaman pribadi jatuh di Ever Pancoran. 2016. 2016 tuh jatuh tuh, kita tergeletak tuh, ya kan. Gara-gara lubang tuh Bang ya? Lubang. Nah, di Pancoran tuh di atas flyover tuh jatuh. Terus habis itu pas jatuh itu kita nengok kanan, itu lampu tahu truk sampah yang oranye yang gede ya. Tahu. Nah, alhamdulillahnya ini nggak kelindes. Alhamdulillah. Tuh, tapi kalau kelindes mungkin tidak ada cacat di jalanan sampai hari ini. Begitu. Nah, Nah, maksudnya apa? Jangan sampai kelindes. Maksudnya apa? Maksudnya apa? agak dark jokes ya. Maaf sekali nih, respect senior. Iya. Oke, terus Bang. Nah terus kalau lu nggak selamat, abis itu kan kita nggak bisa jalan tuh selama 2 minggu. Abis itu belajar jalan ngerangkak segala macam, kayak bayi lah istilahnya. Abis itu kita nazar, kalau bangsa bisa jalan lagi, kita bisa caranya apa yang ngurangin ya. Gitu. Oke. Nah kan dengan ekonomi aneh nih, ya kan, beli cat spray itu andai jalan kayaknya lebih ekonomis dan bikin aneh juga mampu untuk melakukan itu, beli itu, dan kayak solusi cepat itu. Iya, karena jadi ada warna ya. Iya, kalau ada warna kan visualnya lu mata kalau lihat jalan tuh kelihatan kan. Iya. Gitu. Nah, terus berjalan waktu kan pengembangan sosial media ya kan segala macam. Ya udah tuh mulai ngontenin, habis itu ya mulai rame juga alhamdulillah, jadi orang tuh kesadaran dirinya pada menyebar begitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau lakuin hal kayak gini, aneh dulu zaman Covid jadi relawan juga, Bang. Relawan juga, relawan dulu bawa ambulans. Kan dulu Covid tuh zaman Covid di Jakarta, di Indonesia kalau ambulans tuh kan di mana-mana kayak wiyo-wiyo. Iya, bunyi terus lu sumpah ya. Ambulans susah, pelayanan susah, kesehatan, pokoknya sudah susah lah. Akhirnya aneh kan gini-gini remas nih. Iya. Ya kan, remas remaja masjid. Terus Ah, tuh iya. ada ambulans masjid yang punya yayasan tuh nganggur. Ya udah dihidupin lah. Habis itu kita ya udah ambulans gratis. Nah,
antar drop jenazah. Gimana ya, bukan antar drop ya? Pelayanan untuk Benar. jenazah lah gitu. Iya. Ya, terus pakai baju asmat gitu. Jadi sebenarnya kalian dari lama udah banyak aktivitas kayak gitu-gitulah pokoknya. Cuma kalau aktivitas sosial gitu Bang ya. Oh, berarti bukan Alhamdulillah. cuma lubang doang dan parkir liar ya? Iya, jadi skopnya lebar lah banyak. Iya, bahkan Emang kemarin peduli tuh aja. kontennya Bang Ijul tuh ini Gi, tentang orang yang lawan arah juga ada beberapa tuh. Terlalu nekat Anda. Maksudku banyak keresahan masyarakat yang disuarakan oleh Bang Ijul. Jadi banyak yang relate. Terutama gua nih, gua kan sebagai pengendara motor Gi. Jujur tuh kalau misalnya malam-malam, apalagi di Jakarta ya, aku kan asli Bali Bang. Malam-malam di Jakarta Bang, ngebut itu jangan deh, Iya. jangan main-main deh. Jakarta? Iya bos. Banyak lubang? Ih, tanya nih. Coba Banyak. Mau lubang yang bagus kayaknya agak harmoni kayaknya. Cuma kalau yang lubang-lubang Oh iya. banyak. Sorry, aku juga perantauan Bang, tapi di Jakarta bisa banyak lubang ya? Iya. Ya kalau kata orang kayak Jakarta kalau sekarang kan quotes-nya kan kota global ya kan. Cuma kayaknya untuk saat ini infrastruktur dan fasilitas umumnya tuh kurang lah gitu. Iya. Menurut saya nih secara pengalaman saya. Iya, nggak apa-apa Bang. Kita kan Nah, mewakili masyarakat. Ini Pak, ini kan kita sama-sama dari daerah kan Pak. Ah. Yang kita tahu jalan protokol atau jalan-jalan besar itu bisa dilalui truk dan sebagainya. Itu yang bikin jalanan rusak. Tapi Jakarta aku nggak pernah loh lihat truk lewat di jalan-jalan besarnya. Ada sebenarnya Bang. Kalau masalah truk tuh sebenarnya ada jamnya kan. Setahuannya itu ada jamnya dan emang ada aturannya jamnya jam berapa boleh lewat segala macam. Tapi bukan masalah permasalahannya sebenarnya bukan masalah itu sih kayaknya. Kayaknya ada masalah yang memang rentetan itu ngefeknya jadinya ke dampaknya ke infrastruktur jadi fasilitas umum jadi jelek gitu. Oh. Gua sih. Kalau masalah truk kan ya kalau ente lu pada keluar jam 1 malam jam 2 pagi, itu di ring 1 juga lewat ke truk. Iya banyak. Oh iya. Ya. Ini kan kalau di daerah kan faktornya karena itu kan terus-terusan kan pagi siang sore ada truk dan sebagainya makanya jalanan rusak. Nah kalau sini faktornya menurut gua pertama itu adalah kan banyak isunya kan dibilang katanya karena curah hujan, ya, curah hujan bikin jalanannya cepat rusak lagi begitu. Benar. Padahal faktornya korupsi gitu maksud lo. Jangan langsung gitu dong, jawab vulgar, tahan dulu. Tahan dulu. Kita nih ini dulu, Iya, story iya. dulu. Iya, behind story-nya dulu. Seru. Masa podcastnya langsung to the point, korupsi. Tapi emang iya Bang, dikorupsi Bang. Bisa jadi ya. Loh kan iya bisa, korupsi kan bisa korupsi waktu, bisa Iya. korupsi Oh, benar, apa. benar. Banyak. Halus dulu. Iya, halus dulu. Oke, lanjut Bang. Nah jadi gini nih, kalau dibilang musim hujan terus kan musim hujan ya kan. Curah Kalau hujannya sebenarnya tinggi, cuacanya ya. nggak jelas nih. Iya, benar. Hujan tiba panas. Oh faktornya gara-gara cuaca gitu. Sekarang gini, pemerintah itu kan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat siapapun ya warga Indonesia gitu. Kan mereka punya BMKG gitu. Betul. Prediksi yang bisa memprediksi curah hujan segala macam kapan akan terjadi ini segala macam bisa diprediksikan. Bahkan mereka bisa memanipulasi cuaca gitu Iya. kan di DKI gitu. Nah harusnya sudah bisa mengantisipasi kalau memang faktornya cuaca jalan rusak ini, ya kan harusnya bisa antisipasi. Nah terus yang kedua ini lebih ke petugasnya nih. Petugasnya itu kalau lu lihat gini deh, coba lu beli persimpangan mana yang macet, ada nggak petugas? Jarang kan? Poga sih paling. Itu terus habis itu Poga disalahin kayak Poga nih penghuni pakai ini lihat. Sekarang gini petugas aja nggak ada gitu. Iya, iya. Iya. Gitu. Ada orang peduli kenapa disalahin gitu. Iya, masalah gini. Ente semua nih pihak-pihak pemerintah pada apel tuh rame. Entah itu seragam api dinas apa segala. Tapi kok di lapangan kayak kosong gitu. Kemana gitu. Nah terus jadinya di petugas lapangan tuh minim gitu. Iya. Bahkan terlihat tidak ada gitu. Oke. Entah kenapa lagi macet segala macam itu petugas yang tua. Yang ngawas lah istilahnya petugas tuh yang ngawas dikit minim lah. Terus ini petugasnya juga kadang ngeluh di lapangan. Gini, pejabat yang tinggi-tinggi itu kan cuma bisa instruksi kan. Iya. Saya maaf nih, pada gimana saya nggak tahu pejabat pada ngapain kerjaan nih, saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu pejabatnya kerjanya apa. maaf. Nah terus balik lagi nih, orang-orang yang di bawah ini petugas itu istilahnya yang nyebokin ini masalah misalkan jalan rusak lah istilahnya. Kan suka ada baju kuning atau baju apa gitu. Ya, yang dinas buat benerin gitu. ya. Mereka istilahnya nyebokin kan. Mereka aja kadang kalau aneh nyamperin itu kan lagi benerin kayak
Bang makasih ya udah dibenerin. Gue aneh kadang muter gitu. Muter kayak emang rencana ini bukan pamrih ya, bukan atau niat norak itu. Jadi kadang aneh beli aqua atau apa buat kasih ke mereka tuh lagi benerin jalan. Bang makasih ya udah dibenerin. Saya Ijul nih yang posting jalan ini gitu. Jadi kayak mereka juga gue jadi respect ke petugas di lapangan juga buat tanda terima kasih walaupun gue cuma ngasih air doang ya. Nah cuma mereka tuh ya gue terima curhatan mereka juga lah gitu, kayak misalkan baju APD-nya kurang bagus bajunya ini udah jelek, compang camping lah gitu. Mereka kan ya pekerja gitu kan butuh safety juga dong. Nah itu butuh diperhatiin kesejahteraannya lah, poinnya lah itu yang kedua. Jadi terus mereka nggak ada nggak ada kayak anggaran mereka buat beli minum atau beli makan gitu kan. Untuk produksi itunya. Iya, walaupun mereka memang kerjaannya memang capek keringetan, tapi kan mereka butuh asupan itu kan. Benar. Nah bahkan mereka aja kalau naik mobilnya tuh, mobil dinasnya, satu pickup tuh bisa banyak banget orangnya. Oh iya. Secara aturan tuh kan udah salah. Iya. Gitu. Nah itu kayak intinya kesejahteraan pekerjanya sih petugasnya di lapangan. Salah satunya itu faktornya. Kalau di pejabatnya pejabat tinggi mungkin kayaknya udah sejahtera kayaknya, cuma yang di bawah kayak belum. Ya tapi mohon maaf nih, dari semua cerita ini ya kita harus tetap lah kita bilang kayak sebenarnya pemerintah tuh juga bekerja bang. Benar. Tapi nggak tahu untuk siapa. Nah itu dan di mana? Maksudnya ada sebenarnya itu sebenarnya terlalu kasar ya. Cuma mereka tetap ada pejabat-pejabat yang memang yang saya kenal memang baik gitu, mau merespon. Tapi kan gini, satu suara pun kadang kalah sama banyak suara. Betul. Benar. Itu yang terjadi di Jakarta begitu. Banyak kok tetap orang baik gitu. Makanya saya kan tetap alhamdulillah punya sosmed nih makin rame gitu. Nah mungkin tuh jadi kayak karena suaranya orang banyak, jadi pemerintah tuh responsif terhadap itu. Oh berarti selama ini beberapa video-video yang misalnya udah viral itu direspon dengan baik bang ya? Alhamdulillah respon dengan baik semuanya sih. Karena abangnya juga kooperatif sih ya. Harus kooperatif dan harus tetap jaga etika sih. Nah Iya, ini pasti. nih pelajaran buat yang sering bersuara di internet nih. Benar. Kita boleh bersuara, tapi kalau misalnya udah ada ajakan kolaborasi ya jangan nolak gitu. Benar. Ayo kita benerin bareng-bareng. Benar. Karena jadi pertanyaan Gi, tujuan lo ini cuman nyari atensi doang, cuman nyari viral doang, kontroversi doang, atau lo emang mau membenahi gitu. Benar. Karena kalau mau cuman sekedar viral dan enggak, kalian ketemu masalahnya, ya udah kerjakan solusinya sendiri. Nah, tapi kalau kalian ribut di sosial media atau sebagainya, ya berarti kan kalian butuh apa ya kayak bantuan, butuh penanganan dan butuh pengertian dari pemerintah kan. Nah, kalau pemerintah udah ngasih pengertian dan ayo kita kerjasama, nolak dan sebagainya, ya udah emang caper aja sih. Iya. Iya bisa jadi dibilang caper gitu. Itu omongannya Anggi kok bang, bukan omongan lo. Banyak soalnya kan bang. Bukan omongan lo bang, omongannya Anggi itu. Tutup mata. Enggak, bukan. Iya ini omonganku. Aku bakal mempertanggungjawabkan itu. Tapi masih banyak pak yang seperti itu. Iya. Nah, satu sisi kayak pernah aku bilang kayak kita tuh terkadang kurang objektif aja. Banyak kesalahan, tapi kalau kita fokus sama kesalahan nggak berkembang. Nggak selesai itu masalah ya. Iya makanya kadang kan kita gini-gini banyak blind spot yang nggak kita doang kayak pemerintah juga nggak tahu dan sebagainya. Emang tuh kerjaan dia. Tapi kalau di blind spot itu kita duluan yang tahu, apa salahnya ngasih tahu kayak Mas ini. Mas Ijul. Mas Ijul. Kenapa jalan berlubang? Ya di chat udah solusi kan? Iya. Minimal lo ngasih rambu-rambu ke orang yang lewat di jalan situ bang ya. Nah, berhubung ngomong cacat itu tuh, jadi kemarin itu sempat ada yang sempat ramai banget tuh. Sempat ada yang ramai kemarin juga. Ada siswa sekolah tuh di Matraman jatuh karena meninggal karena jalan rusak. Iya, aku tahu bang, aku tahu. Nah, semenjak gara-gara ramai terus jadi berita nasional, bahkan jadi berita nasional gitu ya. Salemba maksudnya kan bang ya? Iya, di Matraman. Salemba, iya. Habis itu jadi berita nasional, mungkin nasional udah rame kan. Akhirnya bahkan instruksi dari pemerintah pusat kayaknya tuh. Akhirnya semua stakeholder tuh kayak milok semua. Kalau batin soalnya kayak terus sekarang nggak ada milok lagi nih, maksudnya mohon maaf ya, milok itu kan brand ya, maksudnya cat spray. Jadi pas rame itu semua stakeholder tingkat pemerintah tingkat berapapun itu semua ikut nandain jalan. Bahkan yang bukan pekerjaan mereka ikut nandain jalan. Pada saat momen itu, karena rame itu, tapi saat ini nggak ada lagi. Oh iya, sekarang udah ada ini. Jadi kalau gue sih aneh nggak takut kayak nanti kalau semua ikutin nandain jalan terus lu nggak konten lagi dong kayak segala macem. Ya nggak apa-apa juga. Malah bagus bang ya, artinya orang banyak influence ya. Iya gitu. Ya orang niatnya bantu, ya dibantu ya seneng. Tapi gini bang, gue tertarik sama perspektif lo nih. Yang tadi case yang gue angkat di awal bang. Ketika misalnya nih ada kayak pengendara ojol, dia bawa penumpang, terus pada akhirnya ada jalanan yang bolong, ya mungkin dia nggak lihat tuh, sampai pada akhirnya dia jatuh,
Benar. Bahkan penumpangnya tuh dirugikan dalam konteks misalnya Benar. sampai meninggal gitu. Benar. Dari pandangan lu tuh gimana Bang? Siapa yang disalahkan dalam konteks itu? Kalau menurut lu nih, ini pure dari pendapat lu ya. Ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau dibilang penyebabnya siapa, udah pasti kan efek faktor dari jalan rusak. Kalau jalan rusaknya nggak ada, pasti dia kan nggak jatuh. Benar. Cuma balik lagi, kalau kata orang kan orang Indonesia takdir nggak ada yang tahu, maut nggak ada yang tahu. Tapi seenggaknya kan kita bisa ngurangin kan, Benar, gitu. benar. Nah jadi kalau buat gitu faktornya, pertama, ya gue nggak tahu juga pengendara itu yang bawa motor ini si ojol ini, apakah dia memang terlihat ada jam rusak atau enggak. Oke. Kalau memang nggak terlihat, karena mungkin faktor mata ini kalau dimikirin secara logik banget nih, Iya. mungkin matanya di minus kan kita nggak tahu penyakitnya apa, atau mungkin di situ habis dibersin, kan banyak faktor itu secara badannya dia. Cuma kalau udah jelas ya tetap jalannya, bukan dari ojolnya. Itu. Nah kalau misalkan intinya itu aja, kalau jalan rusaknya nggak ada, jatuh nggak? Enggak. Udah itu aja, simpel itu aja mikir. Kalau mikirnya terlalu deep, mikirin sampai kesehatan, terus mikirin secara konsentrasi, ngantuk apa enggak, udah ngopi apa belum. Sana jadinya. Karena gini kan, kita tahu lah pekerjaan ojol itu adalah ya berkendara kan dan Iya. bawa penumpang. Ya pasti mereka udah sesafety mungkin. Iya, Nah harusnya. jalan emang harusnya serapi mungkin dan semulus mungkin. Jadi ya kalau dua-duanya bersinergi dan jalan dengan bagus, Bener. nggak bakal terjadi ya. Ini juga banyak kayak, bang lu nggak takut disalahin apa, nggak takut dikenain pidana atau disomasi lah sama orang apa segala macem. Kalau gue sih ini ya, gue percaya apa yang dilakukan hal yang baik itu aja pasti baik gitu. Iya. Benar. Kalau misalkan bangsa gue tiba-tiba kenapa-napa gitu ya, pasti juga orang tahu kok maksudnya mana yang baik mana yang enggak gitu. Benar. Itu aja sih. Kan kita berdoanya, kita nggak ngomong tapi kan ngomongnya sama yang di atas nih. Ada apa nih? Ada apa nih? Lagi pakai baju koko. maaf, tapi bener. Tapi Bang, gue mau lo sharing dong kayak ada nggak sih kejadian yang paling unik gitu? Mungkin lo dapat laporan dari orang oke. gitu Yang baca. terkait dengan, nah itu boleh cerita nggak ke kita apa aja tuh kejadian-kejadian orang itu? Kalau ini, tapi tadi Ani mau nambahin dulu nih tadi Ya. nih ya, faktor-faktor penyebab dari jalan rusak nih. Tadi Ya, kan 2 boleh. poin nih. Nah, Ya. poin selanjutnya ini kualitas. Kualitas. Ini mau nambahin lagi nih, belum lengkap. Takutnya nanti Iya, kepotong. Boleh. informasi Boleh. agak nggak gambling nih. Kualitas dari ini juga aspal. Nah, jadi lucu nih. Tempat-tempat yang viral, khususnya yang di Matraman yang orang meninggal tuh sekolah itu, siswa itu kok aspalnya sampai sekarang awet. Oh. Tapi majuan sedikit, aspalnya udah jelek. Jadi kayak beda nih. Aspalnya mana ya? Oh. Kualitasnya kayak beda. Soalnya gue merhatiin, karena gue kayak sering lewat situ kan, gitu. Jadi kayak, kok ini masih rapi, yang depan udah jelek gitu. Jadi gue ya tahu itu kualitas aspal sih, kualitas dari perbaikan dan implementasi pekerjaannya gitu. Iya, Bahkan kemarin aja gue ngebongkar tuh bekas galian, terus ternyata di perbaikannya langsung cuma pakai tanah, pakai di aspal, gue injek-injek gembos. Kagak. Akhirnya sama gue naikin konten rame kan, viral 1.000, habis itu sekarang dia udah katanya sih infonya udah diperbaiki. Iya. Nah, baik lagi nih, tadi apa? Lupa. Kejadian unik Bang. Kejadian yang unik. Laporan atau lo ngalamin sendiri. Nah, kejadian unik tuh banyak. Contoh kayak misalkan gue kalau sekarang muka orang pada tahu nih Nah, jadinya. iya. Iya, cuma sebelum itu kalau kejadian unik tuh ini, kayak orang tuh ngasih makanan. Lagi di jalan kayak, Terima kasih "Bang, gitu makasih ya." ya. Saya habis meeting nih, dikasih sari apa namanya? Saya roti. Orang bakery yang kotakan, orang habis bakery. meeting nih, catering nasi box nih, dikasih nasi box kayak gitu. Terus kalau sekarang nih kan muka udah pada tahu nih orangnya. Iya. Jadi kayak orang tuh ikutan parkir jalan, habis itu bantuin. Kan aneh jalan sendirian. Oh. Kayak malam, tengah malam aja sendirian. Benar. Kadang aneh kan bawa kon atau pakai baju APD yang kelihatan gitu biar safety. Tapi ada orang udah tahu sekarang, jadi ikutan tuh dia kayak bantuin ini jalan gitu. Ikutan ngelok. Terus sebenarnya masyarakat juga pengen bantu-bantu juga. Bener. Cuma memang karena mereka takut juga mereka karena belum terbiasa jadinya mereka belum berani gitu. Terus pengalaman unik lainnya ya itu ada jalan yang berlubang. Itu bukan unik sih, lebih ke miris jatuhnya. Iya. Kalau jalannya berlubang terus basah, hujan jadi kolam kan gua nggak bisa nandain. Oke. Mau nggak Nggak mau- kelihatan malah Bang ya? Kadang Iya, ya. mau nggak mau gue mesti berdiri di situ atau nyari barrier oranye itu biar ditandain. Cuma masalahnya kayak contoh di Pancoran itu pernah tuh. Itu pas turunan tuh jalan wah kayak kebo, kayak sawah gitu. Habis itu ya gue mau nggak mau gue berdiri di situ karena gue tandain nggak bisa. Kalau gue nggak berdiri di situ itu
itu aja pas gue di situ ada yang jatuh gimana? Itu Nggak dia kayak berdiri. kolam gitu bang? Iya. Nggak ada rencana budidaya lele? Gue sih tadinya mau nambahin ini bang, bikin pakai susu, dibikin latte. Bang. Kan akhirnya coklat tuh. Jadi latte. Tapi bang, kayaknya dari dulu bang yang di flyover Pancoran yang maksudnya ke bawah arah Tebet itu, kayak dari dulu rusak deh bang. Kayak sampai sekarang deh bang. Nah itu Bahaya banget masalahnya. itu, Bang. Bahkan bukan musim hujan aja rusaknya gitu. Lu bayangin lu dari atas nih kan gue lewat situ juga sering bang. Dari atas ngebut kalau nggak kelihatan tuh wah kacau itu. Jackpot. Jackpot itu bisa bang. Itu aneh banget ya kalau bisa disangka kayak oh karena faktor hujan, faktor ini, faktor itu. Patin aja deh, buktinya kan orang udah tahu rahasia umum. Mungkin orang warga Jakarta kayaknya kayak udah muak, saking muaknya udah kayak udahlah, udah amat gitu. Ya hujan tiap tahun juga ada hujan, banjir juga tiap tahun ada banjir ya. Istilahnya kayak dulu udah tahu sini masalahnya apa, masih begitu aja. Ya, kita udah sama-sama tahu kok gitu bang ya. Katakanlah ya masyarakat Gak ada juga. sadarnya orang pada aja. Kayak sadar diri aja gitu. Sadar diri ya. Minimal nih setelah kita podcast nih kalau lu ngeliat jalanan berlubang lu turun berdiri di situ biar orang nggak kecelakaan. Gak gitu deh. itu udah langsung BE pak. Kalau kalian nabrak lubang jadi aku gitu. Nah yang susah nandain jalan itu di Priuk, daerah Jakarta. itu mah. Karena gue berhadapan dengan kontainer. Iya, itu jalur truk-truk. Nah kalau gitu caranya gimana tuh? Caranya jadi gue maju dulu, cari nunggu agak sepian, agak spare, kontainer agak jauh. Kalau udah jauh gue udah ngasih tangan gitu. Kayak dunia lain kayak stop. Iya. Jadi kontainer stop, baru gue nandain. Jadi gue nggak nandain dulu, tapi gue nyetopin dulu kendaraannya. Karena kalau nggak gue, serem juga, mereka kan Bang. nggak bisa ngerem kan. Iya. Remnya pasti butuh spare jarak kan. Jarak, gitu. ya. Nggak pakai lightstick itu bang, yang gini warna itu. Pakai Pakai, kan? Jadi Kalau biasanya gue malam-malam. pakai baju yang ada reflektifnya, terus Iya. bawa kon juga, nah kasih lampu juga tuh. Gitu. Cuma kan Banyak kadang banget. satu kondisi jalan yang memang kalau lintasnya nggak bisa tuh pakai ituan repot ya. Jadi ya udah gue nyetopin gila aja gitu. Oh benar. Tapi wajar sih banyak orang yang pada akhirnya berterima kasih sama abang sih bang. Iya. Karena itu jujur walaupun orang aksinya tuh mungkin terlihat kecil, Benar. terlihat sederhana, tapi itu bisa nyelamatin nyawa bro. Benar, Sumpah, itu bahaya banget itu. Iya banget. Sampai kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau nama gue makin besar sebenarnya ya agak miris juga ya. Kenapa itu bang? Ya gara-gara konten gitu masa nama gue jadi besar gara-gara gituan. Berarti kan Berarti kan seburuk itu ya. seburuk itu maksudnya. Bukan guanya buruk, maksudnya kayak bukan cari kesalahan juga ya. Iya. Tapi kan iya faktanya berarti masih banyak butuh perbaikan. dorongan Benar. juga. Nah, bang, gerakan sadar diri aja ini bakal kedepannya tuh kayak gerakannya si Pandawara itu nggak bang? Maksudnya Pandawara kan Ya, yang dulu campaign-nya awalnya terus kan ada ya gitu. aksi-aksi kecil, terus sekarang berubah jadi movement kan, gitu. Nah, kalau Udah sadar kayak diri aja nih festival gimana? ngecor jalan gitu. Kita nggak tahu bang. Iya kan mungkin aja Misalnya, kolaborasi sama dinas PU ya. kolaborasi. Gini, satu lubang rame-rame. Waduh, Salome tuh. Salome tuh jadinya. Tapi Gimana? bukan berarti enggak kan, soalnya kan Iya. kayak pemerintah sekarang tuh kan sangat merangkul anak-anak milenial, Iya. Gen Z dan sebagainya. Jadi bukan berarti dengan mengadakan hal kayak gitu, iya kita tahu hal itu terjadi dilatar belakangi dengan ada sesuatu yang buruk seperti ini. Tapi kalau dibikin dengan itu kan bikin gotong royong itu semakin bertumbuh lagi. Iya. Nah jadi kalau gerakan tuh kayak Pandawara gitu, itu juga respect gue sama dia sama mereka punya gerakan sendiri kan. Nah tapi kalau buat menurut gua ya, kalau untuk masalah fasilitas umum ini, karena kan itu kan hak bersama ya, Iya. kepentingan bersama, kepentingan umum begitu. Walaupun masalah sampah atau masalahnya sebenarnya bukan jalan aja kan, apapun lah pokoknya masalah memulihkan warga atau memulihkan lu semua nih, itu tanggung jawab. Kalau dibilang tanggung jawab pemerintah, emang iya. Tapi kan kadang kita juga mesti yang kadang sadar diri juga gitu. Benar. Maksudnya gini, dalam hal ya lu lihat bangsa ada sampah atau dekat rumah lu ada hal yang kira-kira mengganggu, misalkan ada depan gerbang lu ada yang parkir sembarangan gitu. Ya lu tegur, jangan didiemin. Mikirnya jangan cuma kayak ngalangin gerbang gue doang, tapi mikir juga nih ngalangin orang jalan juga nih gitu. Bener. Jadi kalau gue mikirnya selalu gitu, bukan mikir buat gue tapi mikirnya buat orang banyak gitu. Jadi kalau dibikin gerakan gitu kayaknya nggak tar dulu deh gitu. Soalnya takutnya adalah orang akan berpikir bermindset kalau gue mau gerak nandain jalan, kan yang gue lakuin banyak kan nandain jalan nih, yang ketahuan sekarang. Cuma sebenarnya banyak di luar itu. Cuma takutnya jadinya orang bermindset, oh gue kalau mesti lakuin kayak Bang Ijul lakuin, mesti ikut Bang Ijul nih gerakannya gitu. Ya,
Tapi kalau mereka mau bikin gerakan yang sama dan sebagainya, kalau Nggak tujuannya masalah baik juga. tidak ada masalah. Misalnya bikinnya ya hashtag apa gerakannya namanya lain, nggak masalah juga misalnya ada orang ikutan kayak gini nggak masalah juga karena kan poin besar tujuan besar adalah meningkatkan kesadaran diri Iya. itu aja. Nah kesadaran diri kan bisa bentuknya apapun. Benar. Iya. Begitu karena di sini istilahnya kalau lu bangsa orang pinter lu punya jabatan gede segala macem, lu naik mobil mewah segala macam, tapi lu nggak peduli apa yang lu lewat tuh ada yang rusak atau bangsa ada apalah, merugikan orang tuh itu nggak banget sih, kurang di Jakarta gitu ya. Karena masalah menurut gua di Jakarta tuh kayaknya butuh peningkatan kesadaran diri. Benar. Nah, gue punya mimpi, kalau mimpi bodoh kan pengen jadi gubernur nih istilahnya. Oh amin. Sekarang lu udah mewakili banyak keresahan masyarakat, Bang. Iya, cuma mimpi yang kayak Amin. susah itu kan mimpi aja tuh, Iya. punya mimpi aja gitu. Kayak kan gue orang Betawi segala macam kan. Dia jadi gubernur seru nih ya gitu. Tapi gue gak akan berantemin orang, gak akan seperti pejabat-pejabat atau yang kesannya orang jadi kayak ngomong politik gini nih gue. Apa-apa. Gue tetap akan menjaga istilahnya etika, Iya. komunikasi yang bagus. Karena bagaimanapun komunikasi penting banget ya, siapapun. Jangan denial lah, Bang ya, kalau disalahin ya. Minimal itu ya. Iya. Nah, terus apa namanya? Jadi lupa nih kita nih. Nah, walaupun lo punya jabatan segala, kalau pintar kalau nggak punya kesadaran diri itu nggak banget jangan. Nah, terus gue punya ini aja. Kenapa sih Jakarta nggak bikin pertukaran warga? Pertukaran warga. Ini nggak tahu ya, ide lucu aja sih. Kenapa tuh? Karena gini kan adanya kan pertukaran pelajar kan Iya. dari sekolah mana ke luar negeri nih. Iya. Ya kan sebenarnya kan yang dipelajari sama mereka kayaknya bukan ilmunya, kayaknya budayanya kayaknya. Iya. Nah, kan gue kayak punya mimpi kayak pertukaran warga tuh, entah RT mana ya, kan sini punya RT nih, wilayah sini nih. Ditukar tinggalin di Singapura seminggu. Nah. Mampus tuh, pasti kan Singapura nggak boleh buang sampah. nggak Oh boleh. iya. Nah, itu kan ntar baik lagi tuh, Bener. baik lagi nih. Baik lagi kayak, anjir kemarin gue di Singapura begini, kenapa gue di Singapura? Jadi kayak pertukaran warga yang biar tuh warga tuh pada sadar diri tuh, kayak ternyata permasalahan di Jakarta nih terkait budaya gitu. Karena gini loh, lo kayak beranggapan kayak Lonara, lo punya penyampaian pribadi kayak Lonara tuh diomelin gitu. Justru yang marah malah yang melanggar. Benar. Ya kan? Karena dibilang kayak lu bukan anak sini nih, belakang sini gitu. Akamsi. Iya, akamsi. Padahal kan ya namanya kalau udah jatuhnya begitu kan itu udah salah banget kalau. Benar. Nah, itu budaya-budaya yang jelek tuh. Benar, benar. Khusus Indonesia sih, budaya kayak gitu tuh sebenarnya itu orang pinter tahu dia salah. Cuma karena budaya yang jelek jadi pinternya hilang. Itu. Butuh cepat. Itu. Itu tuh. Oke, mantap Abang Keren, Ijul. keren. Jadi kita lihat Bang nggak setuju ya? Iya, sisi lain dari Ijul nih. Oke. Tumben nih dia ngomongin, wah ke depan harapannya jadi gubernur. Selain milok-milok, ternyata dia punya mimpi yang besar nih. Yang Benar. wajar aja, maksud gua sekarang aja di posisi sekarang lo as a content creator misalnya, Bang. Benar, iya. Banyak suara yang lo wakili gitu. Ya syukur-syukur sebelum jadi gubernur minimal jadi wakil rakyat dulu lah, Bang. Benar. Kita butuh wakil rakyat yang memang benar-benar mewakili keresahan masyarakat. Ya, karena ada wakil rakyat juga kan, Pak. Jangankan ngelatih jalan rusak, Pak. 10 km aja udah bilang jauh katanya. Butuh rumah bagus. Kita tantang nih wakil-wakil rakyat. Ayolah minimal lo kalau misalnya kebijakannya masih banyak dikritik masyarakat, lo turun ke jalan, milok bareng sama Bang Ijul ya nggak, Bang? Berani nggak? Dan nih ngomongin wakil rakyat kita sampai orang pada, ntar mau nyari nih sampai sama 2029 ya nggak ada tujuan begitu. Nah, ini teman-teman semua nggak ada rencana pengen jadi wakil rakyat. Tapi kalau ada rezeki apa salahnya? Iya. Cuman buat wakil rakyat, ayo turun bareng kayak Bang Ijul. Tapi Bang, tolong kali Bang. Langsung abang bawa ke Jakarta Utara. Setuju. Langsung seram itu. Bronx. Kasih kontainer. Biar mereka tuh deg-degannya bukan ngadepin mahasiswa yang demo aja, Bang. Iya, benar. Kontainer di depan mata. Nah, itulah. Oke, Nggi. Oke, kita masuk ke segmentasi terakhir nih di podcast kita, Bang. Ini di segmentasi ini abang boleh jawabnya, jangan banyak mikir, Bang. Oke. Langsung spontan. Siap. Jadi kita masuk di segmen kata netizen. Oke, yang pertama nih, Bang. Nah, boleh siap. Orang kita kagak bisa ngaspal apa yang bener. Emang duit proyeknya kemana? Bab. Ini jawabannya yang singkat atau gimana nih? Ya, terserah, Bang. Duitnya sih nggak. Kayaknya tunggu viral dulu baru duitnya ada. Lah. Duitnya ada, tapi kalau nggak viral nggak ada tuh duit. Jadi serapannya tergantung keviralannya Iya. gitu, Bang. Saat ini sih Bukan begitu. urgensinya ya. Saat ini begitu, tapi ya
Itu sih saat ini ya, tapi nggak tahu kalau di daerah lain. Kan Iya. tahu saya aja. Iya. Di daerah lain juga banyak kok Bang oknum-oknum ya, oknum-oknum gitu. Walaupun pemerintah sebenarnya udah tahu lah mereka mau bikin apa-apa, cuman ya kadang ya orang-orang di bawahnya atau siapanya lah ada Ya. oknum-oknum di balik. Nah, itu setuju tuh. Karena kan ini pejabat tuh kan banyak tingkatannya ini. Iya. Jadi gua kadang gua sendiri nggak pernah nyalain pejabat manapun sebenarnya. Tapi kadang kan yang orang nggak tahu tuh pejabat tuh kan mulai dari RT itu udah pejabat kan Iya. gitu. Nah, jadi kalau orang tiba-tiba nyalain presiden, nyalain nyalain menteri siapa ini siapa. Ya tadi dari lingkungan sekitar dulu pejabatnya peduli nggak? Kalau peduli salahin dulu pejabat situ. Iya. Benar. Oh, kultur di Indonesia anggarannya banyak diskon, Gi. Jadi ini satu jalan nih udah anggaran 100% nih. Kedua, dipotong lagi 80%. Iya. Ketiga 50%. Barunya harus tinggal 10%. Iya. Aduh. Karena sebenarnya aku percaya Pak, masyarakat Indonesia tuh rata-rata hati nuraninya untuk ngebangun Indonesia masih banyak Pak. Iya, pasti. Karena Masih Indonesia suka budaya cashback. Lanjut, Gi. Oke, lanjut, Gi. Pertanyaan kedua nih, kenapa kalau jalanan rusak, pihak terkait malah bikin spanduk peringatan hati-hati ada jalan rusak, Oh iya lagi tuh. bukan dibenerin. itu setuju banget tuh. Real itu. Nggak, pertama selain bikin spanduk kecil lagi. Spanduk kecil taruhnya di JPO. Karena gini, lu naik motor ini kan lu naik motor lewat jalan set gitu. Si kebaca tuh. Kan maksud gua gini, lu bikin spanduk aja tuh bisa keluar 50.000 30.000, mending lu duitnya lu beliin gua pilok, beliin spray aja lu cat aja di bawah lebih kelihatan. Beliin aja pasir Bang, sama semen 2 kilo jadi tuh Bang. Makanya itu. Iya bener ya, daripada Iya, buat bener. spanduk, mending benerin aja langsung ya, Bener. biar di jalan rusak. Iya, kayak jatuhnya kayak pasrah. Ngapain gitu kayak ditandain malah ditandain. Ini aku jadi netizen juga nih ya Bang. Ya, terakhir nih. Di spanduk, Nah, lebih besar tulisan atau logo? sebenarnya gini, logo tuh banyak tuh. Logo ini, logo itu, logo ini, logo ini. Tulisannya ada, cuma tulisannya himbauannya terlalu halus ya. Di Jakarta butuh tulisannya jangan musik kasar tuh. Awas pala pecah, jangan rusak gitu. Maksudnya kata-kata yang sunyelekit gitu. Jadi agak bisa, tapi tetap jangan terlalu yang ngatain apa gimana, tetap etikanya ada. Iya, bisa 2 poin gitu Tapi maksudnya. tetap logonya kalau ditanya, logonya banyak bang. Logonya gabungan semua. Lebih gampang tuh. Yang penting dia ada kesadaran untuk mengingatkan. Balik lagi, sadar diri. Tapi kan sih masa gara-gara 30.000 mesti kolaborasi untuk nyairkannya. Ya, itulah. Oke, Gi, terakhir kita minta Bang Ijul untuk Bang, kedepannya kira-kira apa nih yang akan Abang lakukan nih dengan gerakan Abang yang sadar diri aja. Terus harapan kedepannya apa Bang untuk masyarakat, terutama yang ada di Jakarta? Untuk masyarakat nih, buat pemerintah nih. Ya, Pemerintah tadi udah banyak kan. ya udah luas. banyak. Jadi untuk ke depan buat masyarakat nih, dengan contohnya saya nih ada di sini nih, alhamdulillah kan mungkin ya, kalau gua nggak lakuin mana hal mungkin nggak akan dikenal kalian juga nih. Iya. Gitu. Ini alhamdulillah makasih juga gitu. Jadi bisa melihat contoh lah, walaupun ini kan saya bukan siapa-siapa gitu, saya nggak punya jabatan apapun, saya juga bukan yang orang sultan lah apalah punya gimana, tapi dengan contoh ini kalian bisa melihat kalian tuh sebenarnya bisa bergerak juga sendiri dengan diri kalian sendiri begitu. Dengan cara kalian masing-masing atau caranya apapun gitu bisa bergerak dengan cara masing-masing. Dan dengan adanya sosial media ini jangan sampai dipergunakan untuk saya kan ada beberapa orang yang nyangka jadi kayak lu ngejelekin nama Jakarta, lu ngejelekin nama pejabat. Padahal kan gue gak pernah lakukan itu. Gue cuma hanya memberikan fakta di lapangan dan gue juga memberikan solusi gitu. Nah, teman-teman juga kalau menggunakan sosial media, kalau masalah yang ketemu, masalah pungli, masalah apa, jangan sampai pertama sebar hoax. Benar. Jadi biasakan untuk riset dulu nih. Gue sering riset nih di lapangan. Kadang nih kalau ada pungli, gue jadi pedagang apa gitu. Maksudnya gue bukan kerjaan Intan, enggak. Maksudnya kayak berusaha untuk riset dulu datanya benar nggak, faktanya di lapangan begitu. Nah begitu. Jadi teman-teman kalau share-share itu jangan sembarang share, terus jangan sampai ini loh. Kesalahan ini kan dominonya banyak gitu, rentetannya. Nggak dari satu pejabat doang only gitu. Nah kalau lu jadi pejabatnya pun, kalau tiba-tiba salahin ini juga kadang kesel juga gitu. Nah biasakan untuk berusaha menggapai lingkungan sekitar dulu, karena lingkungan pejabat ini atau yang punya kepentingan ini kan mulai dari RT udah kepentingan. Cobalah risk sana dulu. Kalau misalnya dari sana risk yang lain. Jadi tetap sebagai warga kalau menggunakan sosial media, jangan terbawa ke politik. Karena itu, walaupun sebenarnya kita harus sadar politik gitu ya. Karena baik lagi kalau hal-hal kayak gini sebenarnya butuh politik juga untuk dibenahi gitu. Setuju. Tapi cobalah dengan main cantik dengan etika, coba untuk jangan coba nge-share dulu. Karena saya sendiri juga
nge-share ke sosial media tujuannya sebenarnya bukan untuk biar cepet diperbaikin gitu, tapi sebelumnya saya udah pernah ngadu tapi tidak direspon gitu. oke. Atau memang hal itu urgent gitu. Jadi coba teman-teman cari saluran nih, cari cara lapor. Mau kan sebenarnya kita bisa ngelapor nggak hanya ke sosmed doang, tapi bisa lapor ke kantor pemerintahan gitu, ke lurah. Cuma faktanya kan memang kurang responsif ya. No viral, no justice katakanlah gitu Bang ya. Fenomena itu ada ya. No viral, no perbaikan gitu. Begitu. Nah, jadi pasalnya teman-teman semoga dengan adanya pengawas sosial media ini dengan konten yang saya lakuin ini bisa meningkatkan sadar diri teman-teman semua gitu. Ya, minimal di sinilah gitu. Jadi kalau misalkan bangsa ada tetangga nih, minimal tetangga mau terbaik susah, lu bantuin lah, kayak kiri gitu. Itu minimal gitu. Jadi gotong royong, Pak. Bener, jadi budaya. Nah, balik lagi nih. Dulu kita kan kalau di rumah tuh di RT apa lingkungan komplek bisa ada suka gotong royong. Bener. Itu hal yang sebenarnya bagus banget buat ningkatin kesadaran diri budaya itu. Jadi ini harapan ke depannya poin besarnya adalah warga Jakarta nih ke depannya budaya gotong royongnya khususnya kesadaran diri itu meningkat. Karena solusi yang paling menurut gue yang jangka panjang adalah itu. Karena kepintaran ini kadang bisa terarah oleh politik dan terarah oleh uang. Mohon maaf ya gitu. Politik sebenarnya ada yang bagus juga, uang juga ada yang arahnya bagus. Tapi kan faktanya tidak kuat, orang ada yang kuat sama hal itu, ada yang enggak juga. Mereka sih enggak juga gitu. Nah jadi dengan ada kesadaran diri kan otomatis menjaga budaya yang bisa dipegang terus dan itu akhirnya Indonesia ini kan culture-nya budaya kuat banget kan. Nah kalau budaya ini kuat banget, otomatis kayak menurut gua rentetan masalah di Jakarta tuh kelar semua sih. Walaupun mungkin butuh proses, tapi seenggaknya dari setiap orang ini punya, dari gua bilang, lu kalau ada tetangga lu terbaik susah, ya lu bantuin lah gitu. Yang penting sadar diri aja. Sadar diri meningkat. Terima kasih banyak Bang Ijul sudah berkenan sharing-sharing dan juga terutama membantu banyak orang khususnya masyarakat yang ada di Jakarta. Thank you Bang sudah main-main ke podcast kita. Terima kasih banyak. Luar biasa. Thank you Bang, sehat Terbaik. selalu. Terima kasih. Semoga jalanan Indonesia semakin bagus.